seperti ini ya, menyerang bibit. Dan kalau ini kita biarkan, akibatnya seluruh daun akan mengering. Seluruh daun akan mengering dan mati. Seperti terbakar dia ya? Terbakar. Nah. Dukung channel ini ya, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita berada pada pembibitan sawit Pak Ubaidillah. Pak Ubaidillah ini merupakan salah satu praktisi pertanian, berpengalaman di penyuluhan pertanian, dan juga salah seorang penggerak swadaya masyarakat Madya, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pekanbaru. Ya. Nah, topik yang kita angkat sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, pembibitan kelapa sawit. Nah, sekarang karena musim hujan, nah kemudian juga tanahnya tentu lembab dan sebagian besar terserang oleh penyakit yang namanya bercak daun. Ini sudah tadi seperti disampaikan Bu Ayu, sudah mulai banyak serangan menyerang bibit. Dan kalau ini kita biarkan, akibatnya seluruh daun akan mengering. Seluruh daun akan mengering dan mati. Seperti terbakar dia ya? Terbakar. Nah, Penyebabnya apa ya Pak? ini disebabkan oleh jamur ya Bu, jamur dari tanaman inang yang menyebar ke pembibitan ini karena cuaca kelembaban yang tinggi. Dan kita mesti harus melaksanakan pencegahan dan penanggulangan ya. Upaya apa yang harus dilakukan sebagai upaya tindakan preventif ini Pak? Harus kita lakukan pertama ya penyiangan ya. Jadi penyiangan ini terus rutin kita lakukan. Kemudian setelah disiang, nah pada saat kita setelah hujan ini sebaiknya langsung dilaksanakan pemupukan. Supaya tanaman ini punya daya tahan terhadap serangan penyakit ataupun serangan dari serangga yang menyerang tanaman atau bibit sawit ini. Itu bisa sebagusnya bercak-bercak air hujan yang nempel di daun ini seperti ini kan. Nah, ini dibersihkan. Jadi dengan sprinkle ya, ada yang perusahaan-perusahaan yang pakai sprinkle itu setengah jam di sprinkle lagi itu sudah bisa membersihkan daun-daun dari percikan-percikan air hujan yang juga bisa menyebabkan tanaman daya tahannya makin berkurang dan mudah terserang penyakit. Bagi tanaman yang terserang penyakit bercak daun ini, usaha apa lagi yang dilakukan Untuk Pak? yang terkena baiknya dipisahkan. Nah, jadi kita pindahkan ke satu tempat tersendiri supaya jangan menular kepada yang masih dalam kondisi bagus seperti ini ya. Jadi ini bisa tertular nanti nih kalau kita biarkan yang terkena ini berada di sekitar sini. Coba kita lihat yang udah dipindah, Ya. kira-kira masih bisa dipakai lagi nggak? Itu kan dalam pemulihan tuh. Ya. Nah, Bisa dilihat. Ya. Itu yang sudah kita pindahkan, kita asingkan. Kita pangkas daun yang terserang tadi. Kemudian kita pupuk dan kita semprot. Nah, ini dia. Ya. Nanti bisa tumbuh lagi daunnya tuh. Iya, ini yang sebagian sudah mulai nih. Sudah mulai ya. Ya. Ini contohnya ya. Ya. Seperti ini dipangkas, berarti udah bagus lagi. Kalau udah bagus bisa pindah lagi nih gitu. Ya. Ini bisa dilihat tuh, itu yang kemarin terserang gitu. Jadi kita pangkas. Nah, kita pangkas ini yang daun-daunnya yang keringnya ini ya. Nah, seperti itu. Karena ini kalau kita biarkan dia akan terus berkembang dia. Dia sudah bagus lagi ya. Ya. Nah, ini kita semprot dan kita pupuk. Supaya dia punya cepat tumbuh kembali daun-daunnya. Kita pisahkan dia. Setelah dilakukan pengendalian, kemudian dilakukan pencegahan, kira-kira upaya apa lagi yang biasa dilakukan ya? Enggak, kita perlu penanggulangan dengan penyemprotan fungisida. Dan yang dianjurkan ini yang
seperti ini bisa ditanggulangi dengan yang mengandung kandungan bahan aktifnya itu namanya mankozet. Mankozet ya. Mankozet, jadi cari fungisida yang di labelnya itu kita tidak sebutkan mereknya ya, merek dagangnya, tapi bahan aktifnya itu mankozet. Itu biasanya ini bisa tertanggulangi ini. Ini kemarin juga sudah kami lakukan penyemprotan ini sebanyak ya seminggu sekali aturannya disemprot, sehingga yang sudah terkena ini bisa pulih kembali ya, bisa seperti ini kembali. Nah, mankozet itu ada yang bahan aktifnya 80%, itu ada merek dagangnya. Ada juga fungisida yang lain, di samping dia mengandung mankozet, juga ada kandungan lainnya yang bisa untuk meningkatkan ketahanan dari tanaman itu sendiri. Jadi itu untuk pencegahan atau pengobatannya. Bisa dicampur dengan pupuk daun. Daun ya. Jadi sekali kita menyemprot, kita lakukan juga penanggulangan penyakit dan pemupukan, dan ini sudah kita lakukan ini. Kan kita menggunakan fungisida sekaligus untuk nutrisinya juga kita campur dengan pupuk daun. Kira konsentrasinya dalam satu tank itu berapa fungisidanya, kemudian berapa pupuk daunnya? Ini 2 sendok makan dari bahan fungisidanya dan 2 sendok makan juga dari pupuk daunnya. Jadi itu bisa berbanding ya 50-50 bisa, sesuai dengan pokoknya sesuai dengan aturan yang tertera di dalam label daripada kemasan pupuk daun ataupun fungisida tadi. Jadi tinggal kita ikuti saja petunjuk yang ada di dalam itu. Nah, biasanya untuk konsentrasi fungisida ini berapa aja Pak yang dilakukan? Itu kalau yang untuk obat yang kami gunakan itu 4 gram per liter air. 4 gram per liter air. Iya, sekitar segitu. Kalau misalnya 1 sendok makan itu ya tergantung tadi kondisinya, makin antara 2 sampai 4 gram. Jadi makanya kami takar itu dengan 2 sendok makan penuh itu sudah cukup untuk penanggulangan penyemprotan seperti ini. Penyemprotan dengan fungisida ini biasanya kapan saja dilakukan? Jam 9 pagi yang bagus untuk menyemprot itu saat stomata daun terbuka. Antara jam 9 jam 10. Jangan dilakukan pada sore hari atau terlalu pagi yang masih tercampur dengan embun daunnya. Jadi daun yang dari embun tadi sudah mulai mengering, stomata terbuka. Nah, saat itu kita melakukan penyemprotan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.